tentu berdoa kena Allahumma tatahna, tatah Tenggala kena. Ya. Ya. Allahumma tatahna, cara bahasa bila tupung ni ke. Ya. Allahumma tatahna, amin. Ini jamaah. Wa tanggalana, amin. Wa sampina, amin. Wa pecutna, amin. Ya. Wa ayyugana, si paseh papasa kena wa ayyugana. Masya Allah, si paseh papasa kena wa ayyugana. Ngamin doang jamaah lemulian jadi pada dengan awam jamaah. Oh, selesai sembahyang datang salah sepupu keluarga samilu berjamaah le ya no. Datang jak balilah kat tuan no, tumben kedengah dua samara baru no. Mau jawab iya mau kedua le Masjidil Haram dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kebareng-bareng panjatang tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam niki malik tiang pelunggu sami terpedai sida-sida Allah Ta'ala lek majlis sak mulia niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kepada tepanjangan umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala dan mudahan lemak kepada tamu surga bareng-bareng insyaallah taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak kepada bareng-bareng mau syafaat lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kelanjutan pengajian kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, matan Al-Ghayah wat Taqrib sak tulis isi Al-Qadi Abu Syuja. Malam iki ya terbahas faslun, ay hadza faslun wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Ya terbahas tentang rukun sembayang jemaah. Keluwe rukun sembayang niki basen Abu Syuja dalam kitab niki samaniyata asyara ruknan. Ara balu olas keluwe. Sendik teman bahas sekik-sekik napi rukun sembayang sak balu olas sebut nisi Abu Syuja dalam kitab niki. Yang ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa rukun sembayang niki jamaah rahimakumullah arak sak ta'aranin rukun qalbi, arak sak tersebut dengan rukun qauli, arak sak tersebut rukun fi'li. Arak rukun sak bersifat qalbi, lek dalam hati, lek dalam angan tahu.
niki mara entan niat. Niki namanya rukun qalbi. Kedua disebut dengan rukun qauli. Rukun dalam bentuk ucapan, harus tersebut isi lisan. Dek kanggo, dek nesah en sekedar le dalam angan doang. Dek kanggo, dek sah en dek terbaca jamaah senamian. Mara entan suratul Fatihah, maka dek kanggo kan dek nesah terbaca surat Al-Fatihah niki en le dalam angan doang. Sehingga bacaan suratul Fatihah dalam solat niki masuk dalam sebutan rukun qauli. Bagian rukun harus ente ucap, harus ente baca. Ketelu disebut dengan rukun fi'li. Rukun memang harus ente gawe entan, harus te laksanaan. Mara entan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, niki ndek kanggo sekedar kaduangan, ndek kanggo sekedar ucap, lagu harus tegawe. Ya, maka disebut dengan rukun fi'li. Nah, balu olas rukun salat sebut si Abu Syuja dalam kitab niki terangkum dalam telur rukun sabaru niki, yaitu arak rukun sak bersifat qalbi di dalam mangan tau, arak rukun sak bersifat qauli harus ente baca, harus ente ucap, kanca rukun sak tersebut rukun fi'li harus tegawe, harus kerjakan jamaah sekalian. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun solatno, rukun sembayang basen Abu Syuja balu olas keluwe. Besa balu olas niki an-niyatu. Sak pertama adalah berniat. Jadi wajib tiang pelunggu sami berniat le dalam tersembayang. Be tahu niat nika le dalam hati. Le dalam hati tahu syarat niat. Adapun sak sering kepada baca, misal kena usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, niki namanya talapus bin niat jamaah, melapaskan niat. Niki bukan niat namanya. Saya nggak searan niat lek dalam hati tahu. Ampura sinampura agung. Jari misal terbaca kena usolli fardal maghribi, merasa baru tegawe waktu sembahyang maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Si terucap, si telapazang. Lagu ndek narak le dalam hati terkena aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Makmuman ngikuti imam karena Allah Ta'ala, maka dia sah niat ya Pak. Waya-wayan, sekali lagi ampura, waya-wayan. Yang penting narak niat lek dalam hati terkena aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ngikuti imam karena Allah Ta'ala. Waya-wayan cukup nikah unin lek dalam hati pun dek terbaca kena usolli fardal maghribi salasa rakaatin pada takbiratul ihram, niki tentu ia lebih solah, lebih kena dalam arti daripada bandingan sida baca talapus bin niat kena usolli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, lagu dia narak le dalam hati dia kena aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ngikuti imam karena Allah Ta'ala, maka dia sah niat jemaah. Maka talapus bin niat dalam pandangan mazhab Syafi'i
niki hukumnya mustahab, dianjurkan, sunatan. Ikembe pun sunatan jamaah rahimakumullah. Saya nggak bahasan para ulama, innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila, bahwa si telapasang kadu lisan kadu lidah teniki alal fuadi dalila sebagai bukti bahwa itulah ungkapan searak le dalam angan. Jadi yang terkena usolli fardal maghribi, wah langsung otomatis harus le dalam angan terkena aku sembahyang fardu maghrib. Ampura. Nah permasalahan saya nggak tiang pelunggu sami niki bangsa ajam, bangsa yang tidak berbicara bahasa Arab, bangsa ajam yang teparat jamaah. Baca terkena usolli fardal maghribi belum tentu lek dalam angan terkena aku sembahyang fardu maghrib. Maka menon dibaca kena usolli fardal maghribi salasa rakaatin, ena bau langsung lek dalam angan terkena aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala, niki yunin langsung lek dalam angan jamaah. Sengak saaran niat selaku ulama sepakat mahalluha fil qalb. Tahu saaran niat niki adalah le dalam hati. Adapun sak telapasang niki namanya talaffuz bin niat, dianjurkan. Nggih. Lagu yang dibaca usolli fardal maghribi atau talaffuz bin niat niki pun dek narak unin le dalam hati dek kena aku sembahyang fardu maghrib. Ampura dek nesah niat. Maka inti daripada niat lek dalam hati tahu. Jamaah rahimakumullah, mumpung tiang pelunggu sami menyebut niat niki dalam mazhab Syafi'i, rukun niat ada 3. Yang baru rukun sembayang arak balu olah sebut si Abu Syuja dalam kitab niki. Sak pertama adalah niat. Nah, niat nikah rak telu rukun. Telu rukun niat niki. Napi rukun sak telu dalam niat, pertama kasat arak, kedua ta'arud, sak ketelu ta'yin. Jadi ente berniat telu rukun niat nikah harus narak le dalam niat. Napi kenan kasat niki usolli, saya mau sholat, itu namanya qasad. Kita berniat ya sembahyang. Nawaitu sauma, saya berniat puasa, berarti puasa ya tegawe, niki namanya qasad. Dalam niat mengenakan pakaian ihram, dalam niat mengenakan misal tiap kadu ihram untuk haji ataupun untuk umrah, dan dalam talaffuz bin niatnya sebenarnya Nabi mengebahas lain labbaik Allahumma umratan. Nenek kaji yang penuhi panggilan untuk berumrah, atau labbaik Allahumma hajjan. Nenek kaji yang penuhi panggilan dah untuk berhaji. Niki talaffuz bin niat jamaah. Talaffuz bin niat. Nah, dalam niat niki terutama dalam niat sembahyang sekali lagi telu rukun. Pertama disebut dengan qasad. Saya mau sholat, usolli. Niki namanya qasad. Ta'arud, napi kenan ta'arud. Ta'arud niki perdu atau sunat saya tegawe, maka harus kena usolli fardha. Saya mau sholat fardu. Fardu napi. Misal marasa baru gawe al-maghribi, fardu sholat maghrib. Nah, maghrib niki itu namanya ta'yin. Si tertentuang napi sembayang saya tegawe niki usolli fardal maghribi, niki en perdu, en sunat usolli sunnatal maghribi, niki namanya qasad ta'arud ta'yin. Jadi telu rukun niat niki harus narak di dalam niat jamaah senamian, ia pun niat sah niat. Usolli niki namanya qasad, fardha niki namanya ta'arud. Kalau sunat usolli sunnatan, al-maghribi
niki namanya ta'yin. Baris sembayang tisa usalli fardal isya'i. Lemak sembayang ke subuh usalli fardal subhi. Sembayang ke zuhur usalli fardal zuhri. Sembayang tasar usalli fardal asri. Telu rukun niki ya sak wajib arak dalam niat jamaah. Adapun ente kena usalli fardal maghribi, pertama ente berjamaah jamaah senamian wajib pelunggu sami sak berjamaah kena makmuman. Artin itemilu bermakmum, itemilu berjamaah. En imaman dengan sajar imam ndak perlu sebenar kena imaman, niki hanya sekedar dianjurkan. Sehingga imam ni kena berniat atau ndak jari imam sah jari imam. Lagu en makmum wajib na berniat bermakmum kepada imam. Ndak berniat ndak sebut kena makmuman, ndak sah sembayang berjamaah jamaah. Sembayang berjamaahnya yang tidak sah. En sembayang ya sah. Cuma ndak mau pahala berjamaah. Ampura. Dek nak pindah sah sembayang berjamaah, maksudnya dek nak mau pahala berjamaah. Milu sida sembayang bareng imam. Menon ruku, milun de ruku, menon sujud, milun de sujud. Lah boleh awal niat, dek dua berniat kena makmuman. Dek dua berniat kena ya kejari makmum. Artinya kesiap milu berjamaah. Maka berarti ndik demau pahala sembayang berjamaah lagu sah sembayang niki terhitung sembayang mesak-mesak jamaah. Adapun sakena mustaqbilal qiblat niki jak dibaca ndek kembe-kembe. Sehingga yang penting baru telu rukun niat niki jamaah. Kasat ta'rud ta'yin. Dibaca kena mustaqbilal qiblati atau ndek dibaca ndek kembe-kembe tetap sah niat. Tetap sah niat selama sak telu baru niki ya tersebut. Usalli fardha al-maghribi. Kasat ta'rud ta'yid sudah terpenuhi maka sah niatnya. Ampura. Menuju misal terkena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala niki ja memang harus tegawe semata-mata karena Allah. Lagu waya-wayan misal ndik perlu kena lillahi ta'ala usalli fardal maghribi. Misal aku sembayang fardu maghrib tapi lagi misal kena salah saraqaatin niki hanya sifatnya tambahan. Dibaca atau ndik baca kena salah saraqaatin niki dinara imbas terhadap sahnya niat jamaah. Niki hanya sekedar tambahan. Saya nggak sak paling penting sak telu baru niki kasat ta'rud ta'yin. Saya nggak dia perlukan telu rakaat pun Allah sampun mengikuikan. Allah Maha tahu jemaah bahwa sembahyang maghrib no ya pasti telu rakaat. Lagu enta kasat ta'rud ta'yin niki ja wajib narak le dalam niat untuk membedakan napi sak gawe napi sembahyang sitegawe. Fardukah itu, sunnahkan itu, maghribkah ataukah isya itu, maka sak telu niki ja wajib tersebut lek dalam niat. Usalli fardal maghribi. Wajib tidak perlu kena salah saraqaatin. Nabi lagi misal mustaqbilal qiblat sengak pasti tengadap ke arah kiblat yang tersembayang jamaah dinasah sembayang tendik menghadap arah kiblat. Tersebut atau ndek kena mustaqbilal qiblati niki ndek berpengaruh dinarak napi-napi terhadap sah tidaknya niat. Menuju terkena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala memang harus tegawe semata-mata karena Allah. Ndek disebut kena lillahi ta'ala pun kanggun jamaah senamian. Yang penting sudah diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikalah rukun sembayang sak pertama yaitu an-niyatu, harus berniat. Dan niat nikah baru yang sampaikan rukunnya ada 3, kasat ta'rud ta'yin. Kemudian wal qiyamu ma'al qudrati. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati. Rukun selanjutnya jamaah rahimakumullah
wajib tenganjang, wajib berdiri lek dalam sembayang, terutama dalam sembayang fardu ente mampu, nggih, ampura. Ndek tersakit, ndek te artin tiang belum usami dalam keadaan normal, maka wajib tegawe sembayang niki sambil berdiri, jemaah. Al-qiyam ma'al qudrah, wajib tenganjang. Lagu andai kata pelunggu sami misal sembayang le atas kendaraan, baik kendaraan niki darat, laut maupun udara, kanggo tegawe sambil tetokol, nggih, kanggo tegawe sambil tetokol. Misal pesawat atau sembayang kadu kursi marak niki kanggo tetokol, sehingga endenganjang bisa jadi rebak sida. Menuju misal le napiaran kapal peri atau misal le atas sampan yang dia nganjang kira-kira rebak sida, mungkin karena ombak yang sangat besar, maka kanggo tetokol. Lagu andai kata tetokol ampura sinapura agung, misal sembayang di pesawat tokol kursi marak niki jamaah, rukuknya bersama sujudnya beda. Berbentan ruku atasan sekedik marak niki sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, bawaan sekedik doang langan ruku. Tidak perlu sujud le ubin pesawat niki, ya, tidak perlu le napiaran le lantai pesawat, yang perlu cukup bawaan doang sekedik langan ruku niki. Misal ruku Allahu akbar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, sekedar bawaan langan ruku niki entele kendaraan jamaah senamian kanggo sambil tokol dia perlu berdiri selama tentu kendaraan nika napi namanya aman, ndek tekembe-kembe misal le peri tak ada sembayang, ndek boleh lalu umbak tetap harus nganjang. Lagu boleh umbak sembayang sudah nganjang menepu marah dengan sangigel sembayang si boleh umbak atau rebak sida, maka kanggo tegawe sambil tokol, nggih, kanggo tegawe sambil tokol. Jadi niki rukun sak kedua, wal qiyamu ma'al qudrati. Lagu yang dalam keadaan tersakit jamaah rahimakumullah, dia tahu nganjeng kanggo tegawe sambil tokol. Ndek tekang ndek tahu sambil tokol kanggo tegawe sambil berbaring. Ndek tahu sambil berbaring si saking keras penyakit kanggo sembayang dengan isyarat. Ndek tahu kadu isyarat, nah berarti wah wallahu a'lam jamaah senamian, ya. Wah pegat impus nuah, berarti harus sembahyangan niki en kadu isyarat doang ya ndek tahu. Nah jadi niki rukun sa kedua. Rukun berikutnya jamaah wa takbiratul ihrami. Takbiratul ihram, perhatikan jamaah, takbiratul ihram yang belum usami sampun wikan bunyinya Allahu Akbar. Deng kanggo takbir niki tegenti isi salaina. Subhanallah unin misal. Niki deng kanggo la ilaha illallah, deng kanggo tegenti isi alhamdulillah, deng kanggo saya nggak saran takbirno bunyinya adalah Allahu Akbar. Dan wajib kadu bahasa Arab. Mbeja tahu umat Islam mau di Asia, di Afrika, di Australia, di Eropa, di Amerika,
Dakak misal ndek tahu bahasa Arab dengan nika deng kanggo terjemahan takbiratul ihram niki kadu bahasa negara nia. Ya. Misal itu le Indonesia dia tahu kena Allahu Akbar. Anem dia tahu kena Allahu Akbar ya genti wahisi Allah Maha Besar. Ya, niki deng kanggo. Saya nggak saran takbir bunyinya adalah Allahu Akbar dalam bahasa Arab deng kanggo terbaca kadu bahasa saklaina. Nggih, ampura sinampura agung. Jamaah rahimakumullah. Takbir niki bahasan para ulama disebut dengan takbiratul ihram. Ikembe pentaranin takbiratul ihram. Saya ampura sinampura agung. Jadi takbiratul ihram niki maknanya dua. Pertama, takbiratul ihram maknanya takbir al-ihram sebagai salam penghormatan. Karena kita mau masuk kepada alamnya Allah Subhanahu wa taala, wajib diberi hormat, jemaah. Saya nggak entuah takbiratul ihram niki kita sedang masuk di alamnya Tuhan, di alamnya Allah. Maka semenjak niki kita harus hadirkan Allah dalam salat kita, entuah kena takbiratul ihram, jemaah. Niki makna takbiratul ihram sa pertama, takbir sebagai ihram, sebagai tahrim, sebagai penghormatan, sebagai ihtiram. Sa kedua makna dari takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Ikembe putaranin takbiratul ihram sebagai makna takbir yang mengharamkan. Saya nggak entuah takbir saat pertama niki haram tengeraos kadu bahasa-bahasa selain daripada bacaan solat. Haram tiang pelunggu sami ya bergerak ya gawe napi-napi entuah takbiratul ihram niki kecuali gerakan-gerakan solat. Kance entuah takbiratul ihram haram temikir selain yang berkaitan dengan solat. Maya puntaranin takbiratul ihram, jemaah. Takbir penghormatan kance takbir yang mengharamkan. Jadi entuah takbir meno maka berarti kita sedang berada di depannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana definisi al-ihsan yang disampaikan oleh Desida Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya ada di depan. Fa illam takun tarah, andai kata mendek tahu kita, fa innahu yarak, yakinkan dan hadirkan dalam hatimu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menatap. Semenjak takbiratul ihram itulah kita mulai jamaah senamnya. Ya. Lakukan kadang itu ente sembahyang takbiratul ihram atau takbiratul ihram tu lain kepada isi tepada indang, si tepada hayalang, si tepada mikir. Ya, ampur sabajang sak sedang jatuh cinta berayeun doang sinangena padahal ieu sembahyang. Ya, ampur niki deng kanggo sebenar. Karena begitu kita telah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, haram kita berbicara dengan pembicaraan di luar bacaan salat, haram kita melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat, dan haram kita memikirkan sesuatu di luar pikiran salat, jemaah. Aya sa ampura niki sebab dek pada tahu khusyuk di dalam tersembahyang. Sehingga mana takbiratul ihram doang luwih sandeman paham jamaah ampura. Nggih. Luwih sandeman paham bismillah Allahu akbar. Enggak was parah ini. Padahal dari semenjak itulah sekali lagi kita sedang masuk dan berada di alamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah. Niki rukun berikutnya yaitu takbiratul ihram. Perhatikan jamaah yang tambahkan. Semua ulama sepakat bahwa saat takbiratul ihram, ya, niki harus tangkat ima, baik posisi kedua tangan niki sejajar dengan telinga, marak niki, ya, niki kanggo
Atau misalnya Allahu Akbar. Engkah le julun dada doang marak niki. Niki pun ye kanggo. Nggih. Dan niki dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jemaah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Nah, sembayang marak niki Allah ya, Allahu Akbar. Niki dinarak riwayat. Nabi lagi misalnya Allahu Akbar. Niki dinarak. Semua ulama sekali lagi sepakat harus tangkat ime. Baik ime itu sampai di sinikah atau di sinikah. Niki riwayatnya arak langan desida Nabi. Oke, ampura. Lagu insya Allah. Niki ja nenten arah. Oke. Perhatikan jemaah ampura. Desida Nabi berbahasa sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara aku salat. Bahasa Nabi artinya sebisa mungkin tetiru berbentan penauk tentan berbentan sembayang dari Nabi sebisa mungkin dan sedekat mungkin marak sak contohang sida Nabi. Sida Nabi berbahasa saddidu wa qaribu. Perhatikan Nabi makna niki saddidu kalian wahai umat Islam saddidu beribadah no saddidu usahakan tepat marak entan kesak contohan cara makin presisi untuk paran ini ke semboyannya Kapolri makin jamaah presisi itu artinya tepat ya bau memang beribadah tepat marak sak contohan sida Nabi lagu endek mau tepat ganti qaribu ya dekat-dekat lah dendek sak terlalu jauh lalu ya ampura. Nabi misal setelah kita takbiratul ihram, perhatikan jamaah, Nabi bersedekap. Ada dua riwayat dalam masalah bersedekap niki. Nabi dengan kuat memegang marak niki di atas dadanya. Kadang Nabi jamak-jamak entan le atas le tian marak niki. Nggih, ampura. Jadi sak bersedekap marak niki contoh langan desida Nabi. Sak bersedekap marak niki juga contoh arak langan Nabi. Ampura. Lagu sak bersedekap Allahu Akbar. Unin tolol semenek niki ja. Ampura denarak contoh langan Nabi niki. Nggih. Denarak contoh langan Nabi niki. Saarak sekali lagi sak marak niki dengan kuat. Kemudian ada yang marak niki betul riwayatnya langan Nabi. Lagu sa Allah Akbar unin marak niki ja. Ampura niki nenten arak. Agak sedikit jauh dari mendekat dari cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampura, perhatikan jemaah, perhatikan niki. Nabi waktu sak masih agak bajang. Belum beliau berumur 60 tahun. Masih kuat bersedekap marak niki, begini cara beliau bersedekap ketika sholat. Di atas umur beliau 60 tahun, mulai sakit-sakitan, mulai lingsir desida Nabi, ndeng kuat bersedekap marak niki entan bersedekap jamak-jamak. Dan niki sekali lagi riwayatnya dua-duanya benar. Sandi arak ya ampura Allahu Akbar pemenun entan. Ya, niki ampura niki nenten arak marak niki ya. Marak niki ya dengan takut tendangan penalti. Back misal berjaga tendangan bebas sama ya boye bal kan biasa menuduang tangan. Niki jangan diganggu nenten arak niki. Ya, jadi jamaah rahimakumullah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Perhatikan, sedeman yang lanjutkan. Ampura sinampura agung. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Baru yang sampaikan bahwa para ulama sepakat dalam mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa dalam takbiratul ihram harus ngangkat imam marak niki. Nggih. Ampura.
Perhatikan jemaah, ikembe sehingga niki adalah lambang simbol penyerahan. Simbol itu nyerah tiba ada sida Allah Ta'ala. Sebagaimana ampura sinampura agung. Enara maling ketangkep nyerah kamu biasa ngangkat iman marak niki nyerah. Betul jemaah? Ampura. Salah sopuk makna dari kata al-Islam dan salah sopuk makna dari kata al-Muslim itu adalah al-istislam, menyerah maknanya jemaah. Jadi dengan Islam ciri utamanya adalah menyerah dan dibuktikan dengan sholat, dan itu dia perlihatkan saat ia mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Maka narak dengan Islam, ngaku diri Islam, dek Noah angkat iman nyerah marak niki di hadapan Allah, maka diragukan keislamannya jemaah. Ya, ampun, diragukan keislamannya. Maka ialah sebab ia kembek petangkat imam marak niki, sehingga niki adalah simbol penyerahan, bahwa kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, siap menjalankan syariatnya. Maka para ulama sekali lagi sepakat takbiratul ihram harus ngangkat imam marak niki. Dinara di antara imam mazhab saempat misal takbiratul ihram kena Allahu Akbar, ya, nenten nara. Jangan niki je Allahu Akbar dengan hormat arah jamaah. Ya, ampura. Jadi harus angkat imam karena sekali lagi itu adalah simbol penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun berikutnya jamaah wa qiraatul Fatihah. Nah, takbir sakena Allahu Akbar niki rukun qauli. Onek niat sak pertama rukun qalbi. Harun terbaca kena Allahu Akbar, harun terucap rukun qauli. Menuju baca Fatihah wa qiraatul Fatihati. Niki salah satu rukun salat jemaah. Bahkan desida Nabi berbahasa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dek nesah sembayang sopo dengan endek baca surat Al-Fatihah. Dendek dibaca ayat kanggo sah sembayang. Lagu en petih endek baca jadi nesah jamaah senamnya. Ya, ampura. Dan harus terbaca, harus terucap. Dan kanggo terbaca si angen. Momut. Nunin menu. Allahu Akbar. Den sah en baca petih si angen. Ya, ampura. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Ya. Perhatikan niki. Baru rukun membaca suratul Fatihah. Harus ente baca wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan ayat pertama dari surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim niki adalah salah suku dari surah Al-Fatihah. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. 3 mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim niki sebagai salah satu ayat dari suratul Fatihah. Perhatikan jemaah. 3 mazhab fikih sebut Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka wajib hukumnya dibaca. Cuma 3 mazhab fikih baru yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali berbeda pendapat dalam cara membacanya. Kalau mazhab Syafi'i wajib dibaca dengan jahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dibaca dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama dalam salat-salat yang jahriyah.
marantan maghrib, isya, subuh. Niki wajib dibaca secara jahar, secara jelas. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali yang juga sepakat dengan mazhab Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah, tetapi mereka dalam membacanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu secara sir. Ndik terbaca secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Ampura, perhatikan jemaah. Di Saudi Arabia, mazhab kebanyakan penduduk Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Hambali baru berpendapat bahwa sependapat dengan Syafi'i, dia adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim niki adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah. Cuma yang terdengar imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi menun takbiratul ihram setelah baca doa iftitah Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca Bismillahirrahmanirrahim niki cuma ndeng kendengahan, saya nggak dibaca secara sir, okay? Dibaca secara sir, ndek baca secara taisir jamaah, okay? Ampura niki secara sir, secara rahasia, secara teduk-teduk, jaran sir niki dibaca cuma ndek kendengahan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingat dalam mazhab Hambali Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Cuma cara membacanya dibaca dengan secara sir. Sir atau taisir, Bu? Hah? Sir. Masya Allah. Perhatiannya dikena taisir baru. Jadi niki penting yang sampaikan jamaah rahimakumullah sebagai penambah wawasan. Nanti dendek sida misalnya dua lalu jok Mekah, lalu berangkat umrah, lalu dah haji. Berjamaah sida di Masjidil Haram. Menun takbiratul ihram imam setelah baca doa iftitah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Akan dia baca bismillah imam ni. Mulai ibadah ya kengkah bila sembahyang Masjidil Haram ni. Dinesah sembahyang tu ni. Rugi sudah datang Mekah pun dia datang sembahyang Masjidil Haram jemaah. Ya. Sembahyang sekali Masjidil Haram pahala marat sembahyang 100.000 kali. Ya, sekali sembahyang le Masjidil Haram pahala marat sembahyang 100.000 kali. Hanya gara-gara sida dia baca bismillah terjata imam ni onen. Dia nesah sembahyang tadi ya kengkah sembahyang berjamaah, sembahyang le balik wah. Rugi sida ampura. Dia baca lagu secara sir atau taisir, Bu? Masya Allah. Okay. Perhatikan warruku'u wattuma'ninatu fihi. Ya, perhatikan jemaah. Setelah membaca suratul Fatihah, rukun berikutnya adalah ruku'. Ini kita sudah masuk dalam rukun yang sifatnya fi'li, yang sifatnya perbuatan, harus tegawe. Ya, perhatikan jemaah. Mungkin narak sahabat ketuan. Ya makan dia narak tersebut sebagai rukun sembahyang kabirang onen. Ya. Kabirang niki namanya doa iftitah jemaah. Doa iftitah niki hukumnya sunat dibaca. Debaca kabirang sah sembahyang. Yang penting petih dibaca. Menuju ayat setelah bacaan suratul Fatihah dibaca ayat sah sembahyang. Saya ngap ayat niki ya sunat hukum terbaca. Nggih, ampura. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Doa iftitah jamaah rahimakumullah iluwe riwayat bacaan sida-sida Nabi dalam doa iftitah. Kadang Nabi baca kena kabirang. Ya. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki riwayatnya sahih, terdapat dalam sahih Muslim jemaah. Ya.
Riwayat yang terdapat dalam Sahihul Bukhari, Sayyidina Nabi membaca doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was salji wal barad. Niki hadisnya juga sahih, terdapat dalam Sahihul Bukhari. Ya, perhatikan niki ada hal penting yang ingin disampaikan jamaah rahimakumullah. Jari dekadu kabirangkah, dekadu Allahumma ba'idkah sebagai doa iftitahnya, sah sembayangnya. Sakadu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Jangan kemudian mengatakan, bid'ah hukumno dengan saya baca doa iftitah kadu kabirang. Karena yang lebih sahih adalah hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari. Misalunin jemaah, ya, betul hadis riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya secara riwayat memang lebih sahih. Tetapi bukan berarti riwayat kabirang niki riwayatnya dhaif atau maudhu. Hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Makanya baru yang sampaikan dekadu kabirang atau dekadu Allahumma ba'id niki kanggo doang, bembe dekadu ye kanggo kanca ye sah jamaah senamnya. Ya, yang penting dendek kepada saling salah. Enggak, kadang batur-batur niki merasa diri paling tahu, paling cekat, paling pinter, paling sunnah. Akhirnya kadang sering menyalah-nyalahkan jamaah. Ampura. Harus luwe baca kitab, anten dendek aru-aru nyalahang dengan jamaah. Waruku'u wat tuma'ninatu. Rukun berikutnya jamaah adalah ruku' disertai dengan tumak-ninah. Ya, ampura, perhatikan niki. Le dalam ibarat-ibarat kitab lain jarang tersebut atau terombok dengan kata tumak-ninah niki. Cukup dengan ruku, iktidal, sujud. Tapi kenapa Imam Abu Syuja dalam kitab niki menekankan adanya tumak-ninah? Saya nggak dek narak kenen ruku jamaah senamian en de arak tumak ninah den sah ruku en ruku den sah sembahyang. Napi kenen tumak ninah niki ndot seberang. Ya, as-sukun ba'dal harakah, mentelah setelah kita bergerak. Ya, jangan contohkan. Jadi menun teruku, ya, Allahu Akbar, ndot seberak. Dan niki juga harus lurus. Andai kata tolok ai kadu gelas, ndek niat tri jamaah. Cukup bacaan Subhana Rabbiyal Azim sekali doang, niki sudah tumak-ninah namanya. Lebih bagus lagi andai kata 3 kali bacaan tasbihnya. Ya, jadi terganggu sembahyang. Allah Akbar. Nah, niki denarak tumak-ninah yang parah. Maka itu pentingnya ruku disertai dengan tumak-ninah. Sehingga Sayyidina Nabi pernah menyaksikan seorang sahabat sholat di hadapannya. Dek narak tumak-ninah jamaah. Maka Nabi bahasa Sayyidina Nabi tiba sahabat niki, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulang sembahyang, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Ulang sembahyang, masih narak tumak-ninah, masih sembahyang ruku, marak manuk sakaken jaje. Tetek. Marak niki. Nggih, ampura. Niki den kanggo, den sah sembahyang. Malik menuntan gawe sampai 3 kali disuruh ulang sida Nabi. Irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang, sesungguhnya engkau belum betul-betul melaksanakan sholat. Nah kemudian suhan 3 kali disuruh ulang-ulang sida Nabi. Ya Rasulullah,
ajah yang makin berbentan sembahyang sakena anu. Maka dari sini Nabi kemudian mengajarkan kepada beliau ar-ruku ma'at tuma'ninah. Sujud nu harus nara tuma'ninah. Ya, harus nara endot sebera mana-mana terbaca tasbih sekali lagu adeng-adeng subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Anika ar-ruku ma'at tuma'ninah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Rukun berikutnya war-raf'u wal-i'tidalu wat-tuma'ninatu fihi. Setelah kita ruku disertai dengan tuma'ninah, rukun berikutnya adalah i'tidal. Ya, i'tidal. Dan searan i'tidal niki salah satu makna dalam bahasa Arab jamaah berdiri lurus marak niki. Iki namanya i'tidal. Ba'da ruku, setelah kita ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Harus lurus. Dan masih man lurus, man sempurna i'tidal. Berarti belum ada tumakninahnya jemaah sekalian. Harus lurus kembali. Kecuali kalau memang kita sakit atau ampura, sawah lingsi, sawah bongkok. Dan tahu lurus malik marak niki jauh lagi. Semampunya jamaah rahimakumullah. Saya enggak desida. Allah Subhanahu wa taala berbahasa dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dalam ayat lain desida Allah berbahasa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah semampu kalian. Beja engkah tahu, ya wantan tegawe jemaah. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Warrafu wal i'tidalu wat tuma'ninatu fihi. Harus disertai i'tidal niki dengan tuma'ninah. Was sujudu wat tuma'ninatu fihi. Rukun berikutnya jemaah sujud. Okay. Dan saat sujud 7 anggota tubuh niki wajib menyentuh tempat sujud coba. Di saat yang bersamaan. Ding kanggo terangkat salat subuh. Nggih, ampura. Balik yang akan contohkan. Atau mana? Ini yang mudah sini. Maju. Ya. Coba sujud sini. Sujud. Ya, dot juga. Saat sujud, perhatikan, coba angkat naik sebelah kiri. Angkat, sekedar angkat. Bukan diangkat lagi. Ini angkat. Niki sah sujud ya, Pak. Sehingga angkat salah subuh ndek nih milu sujud. Pitu anggota tubuh wajib menyentuh tempat sujud di saat bersamaan. Ya, pertama dahi. Perhatikan, wah uras dulu uras. Be kengonean pompalang terus. Oke, ampura. Sebentar. Dot. Jadi 7 dalam riwayat lain balu. Pertama pitu dulu. Pitu niki sampai pertama dahi, napi dahi bahasa sasa. Telakar. Ya, telakar. Ndek nakar-akar ya. Telakar niki. Kemudian 2 telapak tangan. Niki wah telu. Ya, harus menyentuh. Kemudian 2 lutut. 2 jejengku aran. 2 jejengku, lutut. Kemudian 2 nain, ya, harus sujud dan sujudnya pun harus marak niki, jamaah. Marak niki. Dik nesah sujud dan sujud marak niki naik. Coba contohkan. Harus marak niki naik.
Coba salah baru sebut contoh. Bukan. Lekuk. Niki dina sah sujud jamaah. Nggih. Dina sah sujud marak niki. Ente pelekuk naen marak niki dina sah. Dah bangun. Nggih. Diman suruh tulak, wan. Dot. Masya Allah. Nggih. Itu 7 riwayat lain balu hidung harus milu jemaah. Perhatikan. Lagu en hidung doang sida sujud. Ndek milu sujud kelakar, dina sah sujud. Lagu en telakar doang, ndek milu sujud hidung sah sujudnya. Cuma untuk sempurnanya sujud itu harus telakar kance hidung kance niki kance sak bawa jadi balu jari. Paham jemaah? Was-sujudu wat-tuma'ninatu fihi. Rukun berikutnya jemaah, wal julusu bainas sajdataini wat-tuma'ninatu fihi. Duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud saat pertama, karena sujud niki 2 kali. Setelah sujud saat pertama, duduk di antara 2 sujud. Dan harus ada tumak ninahnya. Tumak ninah niki misal terbaca Rabbighfirli warhamni wajburni, nggih. Wayan dibaca Rabbighfirli 3 kali, itu sudah cukup untuk dikatakan ada tumak ninahnya. Yang penting jadi Allah Akbar. Niki jadi narak tumak ninah. Maka sujud di antara 2 sujud pun harus ada tumak ninahnya jemaah. Rukun berikutnya wal julusul akhiru. Ya. Wal julusu al akhiru wat tasyahhudu fihi. Rukun berikutnya jamaah duduk saat terakhir sambil membaca tasyahud di dalamnya. Nggih. Sakana at-tahiyyatu, perhatikan jamaah. Bari ayat yang sampaikan. Lapas tahiyat niki perhatikan, saya ingin sampaikan niki. Lapas tahiyat ada yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Riwayat niki terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala lebih memilih tahiyat niki, hadisnya sahih. Arak lapas yang terdapat dalam Sahihul Bukhari, kata lillahnya didahulukan. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Niki juga sahih karena terdapat dalam Sahihul Bukhari. Maka tidak boleh yang menggunakan at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat karena menganggap hadisnya lebih sahih terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian dia salahkan yang tahiyat itu menggunakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, karena riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim dan hadisnya juga sahih. Jari sakadu at-tahiyyatu lillah bejulu salatnya sah, yang menggunakan lillah disebut di belakangan juga salatnya sah. Yang penting dendek pada saling salahan. Paham jemaah? Wat tasyahhudu fihi, duduk terakhir dan tasyahud di dalamnya. At-tahiyyatul mubarakatut thayyibatu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, perhatikan. Rukun berikutnya jemaah, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun berikutnya saat tasyahud niki harus wajib dalam mazhab Syafi'i terbaca sholawat. Jadi setelah kita asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, hampura. Jadi setelah rukun salat yang tadi berikutnya adalah duduk terakhir, kemudian rukun salat berikutnya adalah tasyahud. Maksudnya di saat kita duduk terakhir kita membaca syahadat. Ya. Kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Niki rukun juga dalam salat, jemaah. Jadi duduk terakhir itu salah satu rukun salat. Kemudian saat duduk terakhir itu membaca tahiyat, dan dalam tahiyat itu rukun berikutnya saat tahiyat adalah at-tasyahud, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan jemaah. Perhatikan. Saat kita tasyahud, kalau dalam mazhab Syafi'i, di sanalah tangan itu kemudian digerakkan. Setelah kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, as-salatu alaka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, perhatikan jemaah, kita menunjuk dengan jari telunjuk kita pada saat illallah. Niki hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali, jamaah rahimakumullah, Nabi menggerakkan tangannya setiap kali menyebut kata Allah. Itu riwayatnya juga sahih. At-tahiyatul mubarakatut thayyibat. Jadi semenjak awal wah mulai nunjuk marah niki. Begitu duduk at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Digerakkan setiap kali menyebut kata Allah. Ampura, perhatikan jamaah rahimakumullah. Kadang arak batur sa sembayang simputer-puter. Ya. Simputer-puter. Ya, perhatikan jamaah. Niki juga ada riwayat memang yang menyebutkan. Ya, ada riwayat yang menyebutkan. Si den de sembayang lek deket dengan samara niki, den dek merasa terganggu. Makat penentang di juduang lain imun sama menono. Ya. Masya Allah. Ampura. Adik bina sembayang ke menu iman. Adik sini konsen sembayang, urus sembayang mesa-mesa. Ini dindik marah sopok cerita jamaah antara NU Muhammadiyah sembayang berdampingan. Saat sama Muhammadiyah niki tahiyat iman menu doang muter. Ya pendak sa NU niki serius sa muter-muter marah niki. Jadi menun muter-muter pun demak iman menu. Ya. Pun demak iman sandot. Ya dalam mangan mati mongkah empung muter-muter imam mune. Semua dia ndek ngelawat sehingga masih sembayang jamaah. Ya, do sampai salam assalamualaikum. Ya, perhatikan jamaah. Nah biasa batur-batur Muhammadiyah kah sembahyang kah salam kan momo dia cara zikir-zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi dia marah NU kah sembahyang biasa zikir, terutama baca tahlil. Saat baca afdaluz zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ingat si Muhammad naik kebalas mendoang nane ya. Pas zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mudin lain. Menun zikir la ilaha illallah pun demak kotak. Ndot unin. Seki-seki ya. Perhatikan jamaah sekali lagi riwayat-riwayat nih ke yara dendek terganggu side enara batur sa sembayang puter-puter iman. Ya, karena dalam beberapa riwayat hadis memang ada disebutkan bahwa sida Nabi menggerakkan tangannya. Permasalahannya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah menggerakkan iki.
Dalam mazhab Syafi'i yang namanya menggerakkan itu ketika Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menggerakkannya hanya sekali. Dalam mazhab Hambali seketika menyebut lafaz Allah, beliau selalu menggerakkan at-tahiyyatu lillah, ya, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, ya, ampura asyhadu an la ilaha illallah. Itu riwayatnya juga ada. Cuma dek narak yang dalam mazhab sak 4 jamaah, sak putar-putar Imam Malik niki bang dek narak. Niki penafsiran penjelasan dari beberapa ulama-ulama kontemporer, terutama seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan dalam sifat sholat Nabi itu bahwa Nabi menggerak-gerakkan tangannya marak niki. Ya, ampura. Aku dendek si depas tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Oh ni benar. Kok tahu-tahu kena iman si tain belincak. Menon kena iman sedikit si tain belincak, udah gede si kiri asyhadu an la. Ya, ambur. Dah perlu baik ganti sima kiri dekanggu tahiyat sima kiri jamaah. Ya. Misal tentu kena tain belincak marak niki, misal, okay, perhatikan jamaah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, perhatikan. Ada li antara para ulama yang mengatakan bahwa tain belincak itu termasuk najis yang ma'fun anhu. Najis yang dimaafkan. Najis memang, tetapi najis yang dimaafkan. Ya. Jadi wajan andai kata tentu ratain belincak, Nabi lagi ampur misal sembahyang di tempat terbuka, naik dara atau kedit, kena iman marak ni ke asyhadu an la ilaha illallah naik. Ya. Dalam pandangan 3 mazhab fikih jamaah, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bahwa burung atau kedit carentita yang halal dimakan, kotorannya itu tidak najis. Mara misal sembayang naik kedit le iman temara niki, itu tidak najis selama burung itu adalah burung yang halal dimakan. Angka ampura sinampura agung jamaah yang le Mesir, karena di Mesir kebanyakannya bermazhab Hanafi. Walaupun Imam Syafi'i sempat mengajar 5 tahun dan makam beliau ada di Mesir. Ulama-ulama Al-Azhar itu sebagian besar bermazhab Syafi'i, sebagian besar bermazhab Hanafi. Jarang yang bermazhab Maliki, jarang yang bermazhab Hambali. Di Mesir rata-rata itu kalau enggak Hanafi, mazhabnya Syafi'i jamaah. Nah, dalam mazhab Hanafi, tain manok nun dek najis jamaah. Ya, tain manok nun dek najis. Jadi misal taek manok jak beri pun naik le masjid, cukup dedemak tisu marak niki, marak terpersik tain amnapiran ingus, ya, ingus sedik air nun najasanya marak niki, tidak perlu siram kedua air karena dia bukan najis. Dalam pandangan 3 mazhab fikih, binatang yang halal dimakan itu tidak najis kotorannya. Ya. Jadi misal trik tentu marak niki misal tain kedit, ya, maka tidak perlu batalang sembahyang. Karena sebagian ulama kanggo dekadu pendapat sakna oh tain kedit non dia najis. Dia najis. Sehingga kan sekali waktu rapi kali sembahyang, tumben kena si tain anu niki. Ya, si tain kedit. Dendek de perlu repot-repot oh batal sembahyang kedit dua neon yang kena sembahyang dongak ternyata rak kedit memang le atas. Tidak perlu batalang sembahyang, tidak perlu lalu jog jeding untuk besok niki salam saja, nanti tunggu sampai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Terus misal de enarak tisu atau enarak air le jeding bersih marak niki. Dan menurut sebagian ulama tidak perlu sudah mengulangi solat karena insyaallah solatnya sah. Jamaah rahimakumullah. Jadi rukun
al-julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Kemudian saat tahiyat itu membaca tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rukun berikutnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan jemaah, perhatikan niki. Yang sering menyampaikan bahwa ada telu pendapat ulama terkait dengan hukum membaca sayyidina dalam solawat. Pertama pendapat sakena ngangguan, baik di luar solat maupun di dalam solat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendapat saya kedua kebalikan dari pendapat yang pertama. Tidak boleh menambahkan sayyidina, baik di dalam solat maupun di luar solat. Cukup dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pendapat saya kedua. Pendapat saya ketelu, kanggo tetambah kena sayyidina saat membaca solawat. Tetapi kalau di luar solat, sebut selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Di luar solat, lagu elek dalam sembayang, ja sebaiknya dendek arak kata sayyidinanya saat bersolawat kepada Nabi. Jadi ketika kita bersolawat setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ampura sinampura agung yang lebih condong kepada pendapat yang ketiga, di luar solat sangat-sangat kanggun terkena sayyidina dalam solawat. Tapi saat bersolawat dalam solat, tiang tidak pernah menggunakan kata sayyidina. Untuk apa? Karena untuk betul-betul menjaga lapas solat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu murni memang deknara sayyidinanya. Ya, lagu di luar solat aja sila. Kena sayyidina, maulana dan lain sebagainya. Karena memang itu sangat pantas untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wat taslimatul ula. Ya, rukun berikutnya jemaah, at-taslimatul ula. Salam sak pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Niki rukun dalam salat. Salam sak pertama niki. Adapun salam sak kedua, assalamualaikum warahmatullahi, niki sunat. Jadi perhatikan jemaah, perhatikan. Menon de salam pertama assalamualaikum warahmatullah, ampura usuku lentut demi sah. Nggih, ampura sah sembahyang. Sehingga iwah selesai rukun niki. Waya-wayan dia perlu salam sak kedua kena assalamualaikum jo kiri niki tidak apa-apa karena itu sunat hukumnya sak kedua niki. Sak rukun adalah salam sak pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum niki sunat sak kedua niki. Jamaah rahimakumullah. Itulah rukun-rukun sembahyang. Saat terakhir adalah tartibul arkani ala ma zakarnahu. Ya, perhatikan. Perhatikan rukun berikutnya disebut oleh Al-Imam Abu Syuja wa niyatul khuruji minas shalah. Jadi begitu kita salam saat pertama assalamualaikum warahmatullah, berniat kemudian dalam angan
Niki rukun berikutnya yang disebut oleh Imam Abu Suja, tentu khilaf di kalangan para ulama apakah perlu atau tidak, tapi yang sebutkan rukun yang ke-17 yang disebut oleh Abu Suja dalam kitab niki waniyatul khuruj minas shalah. Menurut salam harus berniat sugul atau mentelah sembahyang, dalam arti sugul langan sembahyang. Jadi menurut salam, assalamualaikum warahmatullah. Rukun yang ke-17 berniat sugul langan sembahyang, dalam arti sudah selesai sembahyang. Itu rukun yang ke-17. Tentu jamaah senamian niki pendapat Abu Suja. Menurut pendapat Imam mazhab salainan, dia perlu berniat. Sehingga menurut salam memang sudah selesai sembahyang niki. Ya, sudah selesai. Sehingga definisi salat sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama lintas mazhab jamaah, bahwa searan salat niki muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Wayan dia perlu berniat sugul langan sembahyang, maka itu sudah sah salatnya. Ya, cuma perlu saat salam saat pertama berniat sudah keluar dari salat. Niki rukun yang ke-17 yang disebut oleh Abu Suja dalam kitab niki. Rukun saat terakhir wa tartibul arkani ala ma zakarnahu. Rukun terakhir adalah tertib jamaah senamian. Napi kena tertib sak bejulu tepejulu, sak murian murian. Dendek sujud dulu pada ruku dan sah sembahyang. Sehingga niki menyalahi tertib jamaah senamian. Sengaja dalam mazhab Syafi'i sering disebut jamaah rahimakumullah, tertib merupakan salah satu rukun dalam ibadah, agar kiranya proses pelaksanaannya niki harus berurutan. Endek berurutan di nesah sembahyang. Ada dengan sujud dulu kemudian pun ruku, sah sembahyang atau endek? Endek jamaah, karena bertentangan dengan rukun tertib. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Yang kah tengaji malam niki sila enarak jamaah sahabat yang pertanyaan, yang berikan kesempatan kurang lebih mohon maaf, walaupun mungkin wah jam setengah siwa yang kembe-kembe jamaah. Ya, ya, siap sudah ngaji sampai jam 10. Masya Allah. Lagu tiang di tiang siap. Oke, sila esa beriang pertanyaan, bebas pertanyaan. Napi yang belum kami mau tanyakan, yang berikan kesempatan. Wallahu alam bisawab. Ya, sila. Belum bertanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tanyakan nih kaitannya dengan makmum yang harus kita mengatakan usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Yeah. Apakah apa bedanya niki antara kita berniat saya sholat maghrib menurut imam, mengikuti imam, mengikuti imam, apakah tidak sama atau boleh? Apakah jadi satu niki antara makmum atau mengikuti imam niki? Apakah ada kesamaannya niki? Terima kasih Tuan Guru. Arah salain, arah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkaitan dengan niat nih Pak Guru, mana posisi yang tepat kita pasang nih? Karena ada beberapa pendapat yang tiang dengar ya. Karena tiang awam juga nih, ada yang menyatakan pada saat kita takbiratul ihram, ada pula yang menyatakan pada saat dia baru berdiri masuk jamaah. Terus kedua nih kita yang masalah sedikit pencerahan nih, kiat-kiat sukses menjalankan sholat agar
Karena mungkin diantara semua jamaah ini tidak sampai mungkin 10% yang bisa sholat. Paling waktu takbiratul ihram dong mulai lain sih pada ingat. Siang nih. Ya marani kedan tong guru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Bare, tiang bem sudah kesempatan. Telu dulu. Niki ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya di dalam sholat? Tapi kan kita dianjurkan pakai bahasa Arab. Tapi kita berdoa di dalam sujud terakhir. Tetapi kita tidak memakaikan lafaz. Cukup di dalam hati. Apakah itu tidak membatalkan sholat? Cuman itu sudah soal penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Aneh-aneh sekali-kali, wabillah nganteh laun. Ya berangan. Deh, kado nih ke kado. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sholat niki tunggu dulu ke ketua. Nggih. Tiang gina ke pasar niat waktu takbir niki. Nggih. 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 Ada nak usalli fardal maghribi rasa ada barakati mustajilati bagi adalillah taala Allah. Jadi kita pasar niat aku sembahyang maghrib. Baik. Oh niki. Nggih, bareng yang jawab. Baik, baik. Arah salahin Malik. Baik. Ibu-ibu arah sebeketuan rezeki. Cukup. Baik. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Pertama, ente berjamaah makmum niki wajib berniat makmuman. Wajib dia berniat mengikuti imam. Ya. Jadi endela pasang harus dekena makmuman. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Ya, makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala. Harus narak kata-kata makmuman niki ende berjamaah. Lagu sekali lagi ende berniat le dalam hati ende. Berniatnya mengikuti imam. Ya. Dende ada kena usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan mengikuti imam. Ya. Uni makmuman uni nanti saat langan awal sampai akhir kedua bahasa Arab. Lagu saat le dalam matin tidak mengikuti imam. Maksudnya makmuman. Ia tanden sida milu berjamaah. So nggak soal yang dendek berniat kena meno sida anggap sembahyang mesak-mesak ndek demau pahala berjamaah. Sah sembahyang selama syarat rukunnya terpenuhi, lagu ndek demau pahala berjamaah. Paham jamaah? Baik. Yang singkat-singkat karena waktu sudah malam nih. Kemudian pertanyaan pelunggu terkait dengan baik. Niki ada hubungannya dengan pertanyaan beliau. Perhatikan jamaah. Jadi memang di kalangan para ulama ada yang mendefinisikan niat niki qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu dengan langsung mengerjakan napi yang diniatkan itu. Ya, perhatikan jamaah. Sehingga kemudian berdasarkan definisi niki, jadi ente sembahyang di mana salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Di saat takbiratul ihram itulah dia berniat kalau definisi salat. Definisi niat marak nike. Jadi berniat Allahu Akbar di saat dia takbir. Kalau niat itu didefinisikan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi.
berniat mengerjakan sesuatu dengan langsung menyertakan niat untuk mengerjakan sesuatu itu, sehingga kemudian dia niatnya di dalam hati di saat dia takbiratul ihram. Lagu perhatikan jemaah, berniat saat takbiratul ihram niki sengke dek teselapuan pada tahu. Kadang dengan berniat le dalam takbiratul ihram, ia nyuruh pihak takbiratul ihram jadi belo jari. Ya. Allah. Ibu niat dalam hati. Kadang deman tutu unin niat deman tepang hidap belo. Allah. Ya, saya pasang niat dalam hati. Nggih ampura. Ya sengke. Nah niki pun ampura ndek nuat contohang si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat takbiratul ihram Allahu akbar. Tidak rasa belu-belu marak nika. Maka ad-dinu yusrun, agama niki molah ya mudah. Dendek kepada persulit. Berbentan jamaah. Jadi saat kita berdiri, ketika kita hendak sholat, begitu kita membaca talafus bin niyat, usolli fardal isya'i arba'a raq'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, hadirkan niat itu dalam hati. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat, ngikuti imam kena Allah Ta'ala. Menunin di dalam langsung Allahu Akbar. Dan perlu Allah. Ini kita yang perlu ampur, ya. Yang perlu. Iya, saat berniat saat sudah baca usolli atau lafaz niat itu usolli, saya salat fardal isya'i, fardu isya, ya, arba'a raka'atin, 4 rakaat, ma'muman adaan ma'muman lillahi ta'ala, salatnya tunai bukan qada, mengikuti imam lillahi ta'ala. Pokoknya Allahu akbar, selesai. Ini dan susah agama niki jemaah. Jadi bapak yang ketuaan sudah menurut baca usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Belo atau ponte sudah baca Allahu akbar. Hah? Tahun di dalam minggu. Tahun. Berarti sudah mantap sudah. Hah? Parang dia jangan bersubuk kerjaan ini. Benar ini kerjaan ini kerjaan bergerak yang baru. Jadi kumpul si adik ini baru. Apa nak Allahu akbar, bangun aku sembahyang Allah, aku sembahyang fardu isya, bangun no. Bau. Enak bau aja sila, berarti pelunggu hebat. Hebat yang berbiar dia lah benar naruh. Naruh jadi. Ada sekarang ada sembahyang. Nggih, niki kena doang. Dia berniat sendiri depan takbiratul ihram, kena. Dia berniat di saat sida takbiratul ihram juga kena. Cuma yang kita khawatirkan dendek sama arah baru saat berniat, di saat dia berniat di saat takbiratul ihram, kebelun takbir niki. Oh, sehingga yang banyak temukan kasus-kasus marah nikah. Ya, makmum salahin lah baca amin gairil maghdubi alaihim masa na Allah. Oke, ampun. Insyaallah kena sembahyang. Baik, insyaallah tu berusaha barang-barang khusyuk. Nabi pertanyaan dari Ibu dalam sujud terakhir. Oh baik ya. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Memang tanjurang tisida-sida Nabi luwe baca doa di saat sujud. Ya. Sujud itu baik sujud pertama, sujud setengah pertengahan, itu boleh baca doa. Karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdi ila rabbih indas sujud. Ya, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih indas sujud.
posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Fa aksiru fihi minad du'a, bahasa Nabi, maka perbanyaklah doa di saat Anda sujud. Jadi sujudnya yang mana saja, mau sujud yang pertama, sujud kedua, sujud terakhir, itu saat kita sedang sangat dekat dengan Allah, maka silakan banyak-banyak berdoa. Nah, pertanyaannya mungkin marak pertanyaan pelungguh itu, nah itu ndik telue apal doa sakadu bahasa Arab, ya. Yang kekadu bahasa Arab apa ya puni berdoa di saat sujud sementara ditekanggu ndek kadu bahasa Arab, ya. Akhir berdoa ndek kadu angen, ya. Dalam hati kedua bahasa Indonesia bahasa Sasak saat sudah sujud. Gimana nek kaji tunas ya Allah. Dende gatin dia beng semamat yang mau merari malik. Misal yo nih berdoa misal uli kanggo doang nika. Dalam angan jadi kanggo ndak ada masalah, nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Andai kata sudah berdoa ke dalam angan kadu bahasa napi-napi, ya. Dan insya Allah Allah mahawikan, Allah maha mendengar. Napi yang terlintas dalam napi namanya lintasan perasaan, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Ya, ampura jamaah. Cuma yang bau ja saaran doa memang harus telah pasang, harus disebut angka. Doa apal doa, dendek lagu cinta doang sih dapat. Apal doa jak kesengket, ya. Yang sering bercerita ampura jamaah, kadang tengah apal doa mana-mana sekit doang, ya rak guna, ya rak manfaat. Ngarak cerita dengan tuak zaman lain, dek nuah sekolah le madrasah, dek nuah ngaji marak neki, enggak napal doa rak sekit doang, yaitu doa mangan. Yang gawe napi-napi doa mangan doang, asyik baca. Ya mangan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya antiram Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang tamu ajak dalam toilet WC Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sengara enggak doa sinapal doa jamaah. Usupu jelo lalun jok tengah gawah. Aran cerita dengan tuak zaman lain, zaman manusia raksasa masih narak. Lalu nembau kayu jok tengah gawah. Terdait ni si raksasa, ya. Ambun wong anak manusia ni raksasa. Kan menu ni biasa lain cerita masih kodis dengan tuak. Tertangkap si raksasa niki berdemak menumpu yang tekakan menun yang tekakan oleh julun beweh raksasa niki watau menun yang tekakan berduun belik-belik suara kadu doa mangan sabaruno sang terakhir kali kiai rupa keberdoa bejulu ne Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini berdoa. Nabi yang terjadi jamaah, raksasa niki sin lepas manusia niki sa berdoa baru niki. Si takut pun lain rarat di dalam gawah. Saya nggak gara-gara dengar doa niki jamaah. Wih, pelai yang dalam gawah. Di dalam gawah berdait ke batur-batur raksasa terketuan. Apa harap maka mensaplai marak dengan tu bersih setan. Pun berjawab raksasa ni, tumben kedait anak manusia ni. Biasa nita kakan dia ni ja iya ya kakan nita ni. Masya Allah. Ternyata raksasa tu ya hafal masih dua bangan. Jadi menun dengah manusia ni berdua kena Allahumma pelayan kakan aku. Dek ni tu yang kakannya, ni ja itu yang kakan lu ni. Jadi ngapal sikit dua doang ya rak mana? Ya rak manfaat. Jamang kaluian si apal doa. Ya. Luian apal doa ampura. Nah, terutama anten saarak terbaca di saat kita sujud, terutama di saat sujud terakhir.
Mana-mana perhatikan jemaah. Mana-mana terbaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Niatkan untuk baca doa. Perhatikan jemaah. Dek tekanggo ngaji baca Al-Qur'an di saat sujud. Dia tekanggo. Misal saat sujud baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu enggak boleh. Enggak boleh baca Al-Qur'an di saat sujud. Loh, Rabbana atina fid dunya hasanah kan salah satu ayat Al-Qur'an. Berarti kita berdoa, saat kita berdoa itu kita baca ayat Qur'an dong. Beda jamaah. Maka niatkan membaca doa, bukan berniat membaca ayat Al-Qur'an. Kalau niatnya membaca Al-Qur'an itu menjadi tidak boleh. Karena dilarang kita baca Al-Qur'an di saat sujud. Tapi ketika kita sujud kita baca doa yang ada dalam Al-Qur'an, niatnya membaca doa bukan membaca ayat Al-Qur'an, maka sujudnya dan ketika membaca Al-Quran di saat sujud itu menjadi boleh jamaah sekalian. Paham? Pura. Jadi penting luwe apal doa. Ya. Kedong desak pada kelelik tiang roboang sida kelelik garis kedik. Nggih ndak man dulu. Nggih, tiang sering kebecerita masih. Niki ampura jamaah nggih. Jadi arak sopo jamaah haji cara dengan tuak zaman lain le kampung-kampung masih sampai makin jamaah. Arak dengan lalu bahaji ule-ule biasa tersuruh menjadi imam. Ya, tersuruh menjadi imam. Awam gratis minimal tersuruh menjadi imam. Teparan tahu biasa tersuruh tayak baca khutbah Jumat. Niki cara dengan tuak zaman lain. Lapu arak sopo jamaah niki jamaah haji pegawaian seniman lalu gawe haji biasa lalu nenggala je bangkat bilang jelun jauh Tenggala, jauh Pecut, jauh Sampi, jauh Ayuga. Tahu dari Ayuga? Itu orang pegawaian tenasipang sida Allah Taala lalu bahaji. Ulek langan bahaji waktu ini kebetulan sembahyang asar. Taek jak masjid. Bapak sila sida jari imam. Oh yang terkena si masyarakat lah. Dek kebiasa jari imam aku nih. Dek kebani. Lah kan wah lalu bahaji. Segera dek bani. Mikir bapak niko nani sembahyang asar. Salah baca Fatihah baca ayat ning kedengaran aku maju meh onen ya maju jadi imam jamaah tentu salat berjalan dengan aman sehingga ning kedengaran baca langan takbiratul ihram sampai salam aman ya ning kedengaran bacaan. Nah selesai salam assalamualaikum sekedar baca Allahumma antas salam afdaluz zikri falam annahu tahu sehingga ya biasa hadir tahlilan. Napas papah berdoa jamaah senamnya. Di nara apal doa seki-seki si bapak niki. Sila uni nandang mudi jamaah seki berdoa belah. Kita teh doa Mekah no langan sida baru dulek langan Mekah mustajab doa sida harus berdoa bapak unen. Ngindang seberak apa doa ya kebaca unen. Oh ingat kebiasaan selalu nenggala jamaah ya kadun berdoa. Tentu berdoa kena Allahumma tatahna tatah tenggala kena. Ya. Allahumma tatahna jar bahasa bila tupung niki. Ya. Allahumma tatahna amin ini jamaah. Wa tanggalana amin. Wa sampina amin. Wa pecutna amin. Ya. Wa ayyugana si paseh papasa kena wa ayyugana. Masya Allah si paseh papasa kena wa ayyugana. Ngamin doang jamaah lemul jadi pada dengan awam jamaah.
Oh selesai sembahyang datang salah sepupu keluarga samilu berjamaah le ya no. Datang yang balilah kat tuan no, tumben kedengah dua samara baru no. Mau jawab iya mau kedua le masih dilarang dia. Masya Allah. Nanti nenek meno, okay? Suruh berdoa makan Allah wa ayyugana kan. Jamaah rahimakumullah. Si dilema berketuan murian. Majelis yang sudah yang punah semakin berpotong guru. Nah piaran marak leluas piaran ini kita baca istri kebar terakhir nih untuk kita tutup majelis kita ini. Karena warga masyarakat yang sangat menganjurkan ini untuk terakhir kita tutup pengajian ini dengan istighfar seperti kemarin di masjid luar itu. Baca istighfar. Ini luar biasa ini antusias masyarakat. Ini yang kita bawa salam dari warga nih Bapak Tenggu. Bila kita tutup dengan bila kan sanggup bersidau jam 10 nih baru. Masya Allah. Nas Bapak Tenggu. Baik, baik. Jamaah rahimakumullah, pertama doa kafaratul majlis itu memang sida Nabi setiap kali tokol napi-napi pengajian kah, musyawarah kah, ya ngobrol-ngobrol kah kanca sahabat, begitu hendak berdiri selalu beliau membaca doa kafaratul majlis. Doanya nikah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bahasa Nabi sai-sai tokol lek pertemuan Nabi pun pertemuan itu kemudian dia tutup dengan doa kafaratul majlis enarak dosa-dosa selamat tokol no, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihah wa hab lana rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Terima kasih ya. Sebelum tiang tutup, izinkan tiang kedong baca astagfirullah niki. Tiang akan menyampaikan lelakak dengan tuak zaman lain. Sak kena Ina ama ingat sida owa toa. Masih diingat? Ah? Masih? Nggih, tiang anu indang dulu nggih. Pada terbaca bareng-bareng.
Ina ama ingat sida owatoa pacu petesangu jari era kuat tunas ampun dosa salah elek Tuhan sabersifat mesa ina ama ingat gama siksa era api neraka sino endek nini peda ongkat tangis manusia saat tersiksa mara ongkat sampi sande mau kaken pupa. Masih diingat no? Hah? Lemah penyanyi angker sekali nge. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa akhtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.